Para pendengar yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan RBM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta di Jalan Kemang Utara. Dan kiranya damai sejahtera bersama dengan Anda semua. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa kita diikatkan dengan cinta kasih Kristus Yesus. Sehingga siaran radio ini, entah mengapa, meskipun menjadi satu bagian daripada siaran-siaran yang lain. Barangkali sepanjang hari ini pun Anda sudah mendengar beberapa siaran yang lain. Tetap siaran ini menjadi bagian yang Tuhan sediakan juga bagi kehidupan Anda semua. Jadi jikalau Anda kemudian setelah mendengar siaran ini kemudian gelisah oleh karena ingin sekali meresponinya dengan lebih baik. Jikalau Anda ingin mendukung akan pelayanan radio kami pun, silakan jangan ragu-ragu. Hubungilah kami. Di dalam kondisi yang ada sekarang ini, kalian bisa menelpon kami melalui telepon 7990357 dan menanyakan apa yang kira-kira bisa kalian lakukan untuk ikut mendukung akan siaran radio ini. Jadi kali ini kita bersama-sama masih di dalam membicarakan mengenai topik bagaimana mengatasi kebosanan dalam hidup ini. Kebosanan. Jadi boring dengan hidup ini. Hidup yang tidak dirasakan menggairahkan lagi. Yang tidak dirasakan memberikan stimulan untuk dinikmati lagi. Jadi kali ini kita akan fokuskan kepada sekali lagi hubungan suami istri. Oleh karena fase kehidupan yang sudah semakin senior. Jadi banyak suami atau istri yang sudah memasuki fase 50 tahun, 55 tahun. Dan anak-anak sudah menjadi besar, sudah menikah, sudah berkeluarga, bahkan sudah tinggal di rumah yang lain. Cucu-cucu juga tidak dekat dengan dirinya. Nah, banyak suami istri yang memasuki yang istilah dalam bahasa Inggris itu empty nest. Jadi seperti burung sarangnya itu sudah kosong. Nah seringkali itu melihat hidup ini variabelnya tinggal itu-itu aja. Jadi kalau dulu masih disibukkan terus dengan pekerjaan yang luar biasa, sekarang pekerjaan pun sudah banyak diserahkan orang lain atau anaknya gitu loh. Nah sehingga sekarang lebih banyak waktu santai. Tetapi banyak pasangan yang tidak mengerti bagaimana mengisi waktu kosong yang sekarang banyak. Dari 24 jam sekarang dirasakan, waduh, lebih dari 10 jam itu menjadi kosong. Sehingga menyibukkan ini dan itu pun dirasakan itu sudah hanya memakan waktu sedikit sekali dan banyak waktu yang sangat kosong. Dan tidak mengerti lagi sebetulnya hidup mau diisi dengan apa. Lalu dirasakan hari-hari ini kemudian menjadi waktu yang membosankan. Tidak mengerti mau ngapain. Oleh karena hidup ini sudah mengalami fase yang berubah. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya sadar. Dan di dalam Mazmur pasal 90 itu pemazmur yaitu Musa mengingatkan mengenai hal ini. Seharusnya kita itu menghitung umur, waktu-waktu dalam hidup ini. Supaya ngapain? Menjadi lebih bijaksana. Arti menghitung itu artinya bukan menghitung mengali atau menambah, bukan itu. Tapi menghitung itu artinya tiap saat itu dia sadar bahwa ada tambahan. Tambahan tapi juga ada kurangnya. Ada tambahan usia. Tetapi ada kekurangan kesehatan. Kekurangan waktu yang dipakai seperti dulu. Kekurangan relasi. Kekurangan hubungan sosial, kekurangan kemampuan untuk mobile, untuk bergerak, kekurangan barangkali kreativitas oleh karena untuk mencipta akan ide-ide yang baru lagi, kekurangan gitu ya kegiatan-kegiatan yang bisa membuat mereka bergairah dalam hidup ini. Tapi ada juga tambahan. Seharusnya
balance itu harus tercipta. Jadi kalau Musa membicarakan mengenai menghitung hari, itu supaya tambah dan kurangnya itu balance. Itu artinya sehingga dalam Mazmur yang lain dikatakan kan bahwa semakin putih rambut seorang, seharusnya semakin bijaksana dia. Semakin dia menjadi sumber daripada wisdom yang bisa dijadikan berkat pendidikan bagi anak-anak yang lebih muda. Ya kan, di mana dia mengatakan, Tuhan, selama ini engkau memelihara aku, dan masa tuaku jangan kau meninggalkan aku, supaya aku memberitakan akan kasih setiamu dan kekuatanmu itu kepada generasi yang lebih muda. Jadi tambahnya, kurangnya harus balance. Kalau semuanya cuma kurang, maka banyak orang yang menghadapi hidup ini kemudian dengan perasaan pesimistik. Dan merasa dirinya itu sudah kehilangan semua yang bermakna. Tinggal sisa-sisa dan tidak punya pilihan yang lain lagi. Nah, menghadapi hal yang seperti ini, saya percaya kita harus waspada dengan sungguh-sungguh oleh karena sikap kita itu menentukan menjadi manifestasi daripada iman kita kepada Allah yang hidup. Yang selalu memelihara kita, yang menggendong kita, yang mendukung kita. Jadi mari kita dengar sekarang bagaimana kita mengatasi hidup yang dirasakan membosankan oleh karena rumah sudah menjadi kosong. Oleh karena anak-anak sudah pergi, anak-anak sudah mandiri, tidak ada yang diurusin lagi. Cucu-cucu juga jauh dari kita, tidak ada yang diurusin lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mari kita dengar apa Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, sebetulnya istilah tadi tambah dan kurang. Tambah kita itu tambah usia, tambah mungkin juga tambah di dalam seharusnya. Kalau dari apa yang Musa itu katakan, seharusnya kan kita juga bertambah bijaksana. Tetapi ternyata kita kan tidak. Kita menjadi bosan oleh karena kreativitas yang berkurang, oleh karena kegiatan yang berkurang, oleh karena kesehatan yang juga makin berkurang. Jadi kita itu sebetulnya sudah dipimpin, sudah ada bimbingannya, sudah ada maksudnya bagian-bagian dalam Alkitab yang menolong kita itu sebetulnya untuk bukan cuma bertahan di sana, tetapi juga untuk menjadi berkat. Seperti tadi yang Bapak katakan di dalam Mazmur 71 ayat 17-18. Biarlah kita ini masih bisa menikmati hari-hari di dalam kehidupan kita yang tua ini, itu menjadi berkat untuk generasi yang muda. Tetapi kan itu tuh biasanya kita lupakan begitu saja oleh karena kita juga separuh daripada waktu kita, kemungkinan besar kita juga tidak bertanggung jawab. Kalau sudah hampir pensiun seperti ini, ya untuk apa berjuang lagi? Kalau sudah hampir pensiun seperti ini, ya untuk apa kita mempersiapkan itu pekerjaan-pekerjaan untuk generasi muda? Nah, ini yang menjadi cikal bakal daripada, kalau menurut saya, ini menjadi permulaan daripada hidup itu kalau sudah membosankan, itu kan lalu kemudian semangat itu juga turun. Kalau semangat turun, kan tidak ada lagi keinginan untuk kreatif, tidak ada lagi keinginan untuk bisa mempunyai dorongan itu untuk upgrade, dorongan itu untuk belajar lagi, belajar sendiri walaupun tidak ada yang menyuruh. Tetapi kan itu tuh lalu kemudian menjadi sesuatu yang cuma angan-angan. Kita tidak lagi lalu kemudian itu mempunyai suatu greget begitu ya untuk melakukan itu. Sehingga memang betul bahwa kalau anak-anak itu sudah tidak ada di rumah, apalagi juga cucu-cucu itu jauh di kota lain, di negeri lain, dan itu yang membuat kita itu lalu kemudian semangat itu mungkin tinggal separuh. Nah, masalahnya itu kan adalah sebetulnya bagaimana sih Pak seorang itu bisa bertanggung jawab itu di hadapan Tuhan dan pengen gitu loh mengatakan, Tuhan,
sebetulnya yang Tuhan sediakan. Kalau masih bisa jalan, kalau walaupun dengan segala kekurangan ya Pak ya, dalam kesehatan. Tetapi kalau masih bisa jalan, kalau masih bisa berfungsi, kalau masih bisa menjadi berkat, ya kenapa lu melihat hidup ini kok membosankan? Bagaimana caranya kita minta kepada Tuhan itu supaya sukacita akan keselamatan itu dikembalikan lagi gitu loh Pak. Nah, itu merupakan sesuatu seni hidup yang luar biasa ya. Manifestasi iman Kristen yang sebetulnya luar biasa misteriusnya, tapi juga luar biasa kayanya. Di mana seharusnya kita tahu bahwa kepada setiap orang Tuhan memberikan panggilan dan tanggung jawab yang beda-beda. Jadi kalau melihat misalnya, waduh, Presiden siapa? Ronald Reagan yang sudah begitu tua ternyata masih jadi presiden misalnya. Jangan kita berpikir bahwa apa yang terjadi pada Ronald Reagan itu seharusnya juga terjadi pada kita. Oleh karena apa? Orang seperti itu cuma 1 dari 100 juta orang. Nah, kita ini di average, kita harus waspada. Sehingga juga jangan menuntut suami atau istri kita itu menjadi tanda petik orang quote unquote yang istimewa seperti itu. Sehingga orang harus mengenal diri sendiri. Sebetulnya siapa sebenarnya diri kita ini. Dan kita harus tahu melalui hidup ini, makanya kalau hidup ini hanya dilewati seperti yang Anthony de Mello itu katakan, dilewati hanya dengan ketidaksadaran, kita memasuki masa-masa pensiun, kemudian masa tua itu dengan keputusasaan. Itu yang Erikson katakan juga, memasuki masa tua itu dengan despair. Oleh karena apa? Tidak ada integrity, tidak ada sesuatu yang perlu bisa dibanggakan. Bahwa sebagai orang tua yang rambutnya putih, yang sudah tahu, tidak ada orang yang sebetulnya diberikan Tuhan lebih banyak, gitu ya. Sehingga saya bisa menjadi blessing, menjadi berkat. Nah, ini menjadi sesuatu yang seharusnya kita itu ingat. Setiap orang selalu diberi kepada Tuhan ada keunikan dan kelebihan yang bisa dikembangkan. Dan kita harus temukan itu mulai dari masa-masa muda. Sehingga memasuki masa tua, seharusnya kita tahu. Untuk si A mungkin dia akan isi waktunya itu dengan banyak menulis. Untuk si B dia akan isi waktunya dan melayani misalnya aja orang-orang yang sama-sama tua, yang sakit dan sebagainya. Untuk si C barangkali dia akan menjadi pendoa. Jadi si D barangkali. Nah, itu macam-macam ide yang sebetulnya itu kita lihat dalam hidup ini. Bahkan ada yang kemudian masa tuanya itu dia pakai itu terus-menerus untuk pekerjaan Tuhan. Tapi ada juga masa tuanya dia pakai juga untuk hobi yang positif. Sambil waktu luangnya. Oleh karena dia hobinya misalnya bunga, anggrek atau apa. Waktu-waktu itu adalah waktu di mana jiwanya itu menjadi tenang. Nah, pada masa tenang dia mencari akan penyingkapan firman Tuhan. Dan dia barangkali sebulan sekali bisa menemukan akan mutiara-mutiara hidup yang Tuhan singkapkan. Nah, jadi balance-nya itu ditemukan dalam variabel yang integrate dengan hidup ini. Tidak selalu melayani Tuhan terus, selalu tidak begitu. Kadang-kadang di dalam suatu bentuk yang lain, tetapi bentuk yang lain yang memberikan akan damai sejahtera juga. Memberi sukacita. Ada yang bermain barangkali itu dengan dengan bunga atau dengan hobi tertentu, kerajinan tangan, dengan apa. Tetapi pada masa-masa melakukan itu, jiwanya terbuka untuk penyingkapan dari Tuhan. Dan dia kemudian mulai bisa nanti membagikan secara berkala sebulan sekali kepada kelompok-kelompok tertentu mengenai kekayaan firman Tuhan dan sebagainya. Jadi kembali kepada soal tadi. Bagaimana sih kita menghadapi hidup yang membosankan? Oleh karena memang realita hidup yang inevitable, yang tidak bisa dihindari lagi. Usia sudah menjadi makin lanjut, sudah memasuki masa pensiun, anak-anak tidak ada lagi di sekelilingnya, cucu-cucu jauh dari mereka. Jadi bahkan perusahaan pun sebagian besar sudah ditangani oleh anak-anak atau menantu atau orang lain. Jadi hidup ini ngapain? Dan dia di gereja pun kadang-kadang tidak punya posisi apa-apa. Jadi kadang-kadang ada anak-anak Tuhan yang betul-betul merasa hidup ini menjadi sangat membosankan. Jadi apa yang Ibu Esther mau katakan selanjutnya? Ya Pak, saya melihat berarti hidup ini pada masa-masa tua itu bisa menjadi membosankan
Oleh karena kita sendiri tidak mempunyai tanggung jawab dan kita sendiri tidak mempersiapkan untuk masa-masa itu. Yang saya maksudkan itu adalah biasanya kalau kita itu sudah terbiasa kerja, kita cuma kerja, lalu kemudian memasuki usia pensiun, ya sudah diterima saja. Oleh karena ya memang usianya sudah mendekati pensiun. Tetapi kita tidak bertanya kepada Tuhan, Tuhan, sebetulnya itu yang Tuhan sediakan itu kalau saya dikasih umur panjang, begitu ya. Sebetulnya itu sisanya itu apa sih yang saya itu mesti lakukan? Apakah saya itu harus melayani juga di antara orang tua-tua? Kan kita sudah tidak bisa lagi misalnya mengajar sekolah minggu misalnya. Sudah tidak bisa lagi punya energi untuk menangani remaja misalnya. Tetapi bagaimana dengan menangani sesama orang tua yang juga kesepian? Siapa tahu bahwa Tuhan menyediakan pintu yang terbuka itu di sana. Jadi kalau kita itu tidak mencari, ya kemungkinan besar memang hidup menjelang pensiun itu memang sangat membosankan sekali. Apalagi bagi mereka-mereka yang terbiasa setiap kali liburan itu selalu pergi ke sana, pergi ke sini. Sehingga mereka itu tidak tahu sebetulnya. Apakah hidup ini harus dipersiapkan atau tidak sih? Apakah hidup ini harus menjadi berkat untuk generasi muda atau tidak sih? Kalau iya, bagaimana caranya? Itu kan seringkali juga tidak dipikirkan. Sehingga memasuki usia pensiun, memasuki usia di mana anak-anak itu sudah tidak ada lagi di rumah, itu biasanya cuma diisi dengan bengong, lalu tiap hari nonton TV dari pagi, siang sampai malam, lalu kemudian sudah tidak ada lagi gairah. Bosan gitu, bosan. Kecuali nanti misalnya anak-anak kirim lagi tiket misalnya untuk jalan-jalan, nah baru melek lagi. Tetapi nanti habis pulang lagi sudah tidak ada lagi gairahnya. Berarti kan kita itu memang tidak lalu kemudian mengerti Tuhan sebetulnya itu rencananya itu apa sih untuk masa tua kita ini. Nah kalau itu tuh tidak ada menurut saya ya kemudian kita isi ya entah saling menyalahkan, mencari kesalahan juga di gereja yang tidak bisa mengangkat kita, mengambil kita untuk melayani misalnya. Tapi kita tidak proaktif. Kita tidak mengatakan bagaimana ini kalau para lansia ini yang lanjut usia ini kemudian ada Bible study khusus untuk mereka misalnya. Bagaimana kalau saya itu kemudian mengajarkan kepada mereka itu juga pekerjaan tangan sambil masing-masing itu memberikan kesaksian mengenai kehidupan mereka dengan Tuhan. Jadi Pak, kalau saya melihat ya, kapan sih hidup ini membosankan saya sendiri, saya tidak bisa membayangkan begitu ya. Kapan itu? Dan moga-moga jangan sampai nanti kalau kita itu sudah sakit, sudah tidak bisa apa-apa lagi, lalu kemudian di atas tempat tidur, bertahun-tahun lamanya, baru kita itu lalu kemudian merasa, aduh betul-betul hidup ini membosankan. Kan kita nggak boleh seperti itu tuh Pak. Memang. Dan itu tuh jahat sekali loh. Oleh karena Tuhan itu tidak ingin kita begitu. Dan setiap waktu, setiap hari adalah waktunya Tuhan, harinya Tuhan. Dan kita tuh harus betul-betul mengimani itu dan mengamini itu. Sehingga ya benar seperti tadi yang Ibu katakan, kita perlu ada preparation. Dan itu harus dikatakan kepada setiap individu yang memasuki masa tengah umur. Sudah mulai ada preparation dengan jelas, persiapan dengan jelas. Sebetulnya masa-masa tua nanti akan diisi dengan apa? Apakah hal-hal yang produktif masih bisa dilakukan dalam bentuk apa? Apa hal-hal yang efektif masih bisa dilakukan di dalam bentuk apa? Dan masing-masing kita itu berhak untuk meminta kepada Tuhan supaya ada ide-ide dan wisdom. Dan minta juga kalau boleh supaya mempunyai tubuh yang sehat sehingga tidak itu menjadi suatu kendala untuk melakukan hal-hal yang bisa dilakukan pada masa tuanya. Yang celakanya banyak sekali pasangan-pasangan suami istri memasuki pensiun pada masa
rumah sudah menjadi kosong itu. Hubungan mereka sendiri menjadi buruk. Tadi ibu mengatakan saling menyalahkan dan kemudian menjadi jahat mulutnya. Dan kemudian oleh karena hanya tunggu, tidur, bangun, nonton TV dan makan. Terus seperti itu. Hanya menunggu makan lagi. Nanti makan jam 12, makan lagi jam 6 sore, tidur lagi, kemudian bangun lagi. Terus isinya hanya itu. Maka hidup kita ini sudah kehilangan akan maknanya sebagai anak Allah, apalagi sebagai gambar Kristus Yesus. Sebagai peta dan gambar Allah. Kita bukan makhluk yang hanya sekedar hidup lalu seperti makhluk-makhluk yang lain. Semakin tua semakin tidak berguna. Dan itu tuh sangat menarik sekali, seperti tadi Bapak katakan bahwa memang kita harus mempunyai persiapan. Tetapi ada banyak, terutama di dalam pelayanan-pelayanan di antara anak-anak Tuhan. Itu kalau semakin tua, begitu pendeta, entah itu dosen, entah itu siapa saja, semakin tua, semakin takut untuk menanggalkan jabatannya. Oleh karena tidak mau diganti, tidak mau dianukan, sehingga tidak pernah mereka itu juga ada keinginan begitu untuk mempersiapkan. Jadi ini yang saya melihat bahwa kadang-kadang jemaat sudah bosan, mahasiswa sudah bosan, tapi yang mau pensiun ini juga nggak ngerti gitu loh. Bahwa mereka itu juga harus digantikan. Pada masa seorang itu sudah kehilangan fungsinya. Dan dia seharusnya atau berkurang fungsinya. Seharusnya dia rela untuk lengser. Sehingga gejala post-power syndrome itu merupakan suatu gejala post-power syndrome. Itu gejala yang dialami oleh semua orang sebenarnya. Cuma kita itu harus menjadi orang yang bisa belajar dari pengalaman itu. Sehingga ya kita seharusnya mempersiapkan akan generasi yang berikutnya. Dan kemudian kita sendiri rela untuk mulai mengambil peran-peran yang tanda petik di belakang layar. Nah itu yang seringkali kita tidak bisa itu Pak. Nah bagaimana kira-kira saran-saran Bapak ataupun apa yang Bapak ingin katakan begitu kepada mereka-mereka yang sudah seharusnya ready begitu ya untuk memberikan kepada generasi yang berikut begitu ya. Dan mereka sendiri tidak merasa bosan dengan hidup ini. Apakah mereka itu harus menciptakan lapangan kerja yang baru? Apakah mereka itu harus mencoba untuk kreatif? Nanti kalau betul sudah tidak lagi menjabat begitu ya, entah sebagai pendeta, entah sebagai apa begitu. Apakah ada hal-hal yang bermakna yang Tuhan itu masih sediakan? Ya, sebetulnya sekali lagi itu setiap individu pasti tidak sama. Cuma kita waspada mengenai post-power syndrome tadi. Bahwa itu adalah keinginan dari individu untuk tetap mempertahankan. Oleh karena itu yang selama ini memberikan meaning, memberikan arti dari hidup untuk hidupnya. Jadi kalau itu diambil seperti anak kecil diambil mainannya, dia akan nangis, oleh karena kemudian dia akan kehilangan apa yang baginya sangat berharga. Nah inilah, ya jangan sampai hidup ini menjadi suatu realita bahwa hal yang menjadi sangat berharga itu diambil begitu aja. Seharusnya kita itu persiapkan untuk bukan diambil oleh orang atau diambil oleh lingkungan, tapi rela menyerahkan. Sehingga ada orang nanti menggantikan lagi akan posisi-posisi yang selama ini kita itu duduki. Jadi Pak, kalau untuk orang awam itu walaupun mereka tidak menduduki aktivitas gereja nih, itu sebetulnya sebagai ayah, sebagai ibu, kita juga harus berani dan harus rela loh Pak. Apa bukan begitu ya? Kalau mereka itu sudah menikah, itu membutuhkan kedewasaan dan membutuhkan kesehatan jiwa. Nah itu oleh dia. Karena kalau tidak dewasa individunya dan jiwanya kurang sehat, dia pasti akan, orang Jawa mengatakan, mengekepin akan apa yang dia suka dan dia tidak mau lepaskan. Nah justru itu kan menyusahkan anak dan menantu begitu. Itu ada gejala kejiwaan yang tidak baik pada orang itu. Dan yang saya lihat, bagaimana sih Pak untuk orang-orang awam ini lalu kemudian kita juga mempersiapkan gitu?
Ya, saya percaya sekali. Pertama itu mengingatkan yang seperti ini. Sama seperti para pendengar semua yang mendengarkan ini, pasti ada yang usia-usia itu sudah memasuki pensiun atau sudah pensiun. Mesti ingat bahwa kita itu bukan sendirian. Tetapi kita anak Tuhan. Berserulah kepada Tuhan dan hadirkanlah Tuhan dalam hidupmu. Sehingga mulai dari sekarang, minta bijaksana untuk apa yang kita harus lakukan. Mengisi waktu yang sebetulnya sudah berubah dan berbeda ini. Mengisi kesempatan di tengah kondisi tubuh dan diri kita sendiri yang juga sudah mengalami perubahan. Dan kiranya Tuhan tetap dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua. Dan jikalau ada pertanyaan silakan hubungin kami. Atau bahkan jikalau Anda ingin menjadi konselor atau menjadi professional counselor atau hamba Tuhan, silakan ikutin tes masuk. Karena kami sangat serius tidak mempersiapkan akan pemimpin-pemimpin Kristen untuk hari-hari dan tahun yang akan datang. Silakan hubungin kami dengan nomor telepon 799-0357. 799-0357. Kiranya Tuhan memberkati Anda.